Kenapa kita masih takut untuk mendengar pendapat orang lain? Kadang-kadang beberapa orang itu merasa sangat cemas ketika diberi kritikan, atau sangat takut ketika orang penting dalam hidupnya seperti mertua, orang tua, suami atau istri itu berpendapat negatif tentang dirinya. Nah, ini tentu menjadi suatu permasalahan yang kemudian bisa membuat orang menjadi cemas, orang menjadi tidak nyaman, orang menjadi mudah marah dan mudah tersinggung. Karena pada intinya dia belum menemukan siapa dan apa dirinya. Nah, ketika seseorang menganggap diri saya itu buruk misalnya, atau misalnya saya belum bisa masak, atau masakan saya tidak enak, atau mungkin saya orang yang pelit, orang yang sombong dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah sistem atau sebuah program di dalam pikiran saya, di mana saya ingin orang lain menganggap saya berharga. Ya, pada saat orang menganggap saya tidak berharga karena anggapan-anggapan tadi, maka saya kemudian mengalami ketakutan. Ya, ada satu problem utama adalah saya belum nyaman menjadi diri saya sendiri. Saya belum cukup mengenal diri saya sendiri. Apakah saya baik atau buruk itu belum ada di pikiran saya. Ya, dan yang lebih penting lagi, saya belum bernapas dengan baik. Saya belum hidup. Bagaimana hubungan antara rasa takut mendengar kritikan orang lain, ya, atau sering takut dianggap oleh orang lain? Itu hubungannya dengan apa? Saya akan coba jelaskan sedikit lebih detail, ya. Nah, jadi semisal begini, Anda dibilang orang yang hitam misalnya, ya, atau kurus gitu. Ini langsung ke cara mengatasi, ya. Bagaimana cara mengatasi supaya Anda tidak kemudian takut diomongin orang lain, ya, atau nyaman gitu. Apapun komentar orang tentang Anda nyaman, ya. Misalnya Anda dikomentari hitam misalnya, ya, kebetulan Anda diukur nih, kalau diukur nih 1 sampai 10, ya, bilanglah hitam, Anda di angka 7. 1 itu putih, 10 itu hitam, Anda di angka 7. Atau kalau dibalik, 1 hitam 10 putih, ada di angka 3. Ya. Nah, jika misalnya Anda merasa diri Anda hitam dan nyaman, ayam, ya, seperti orang yang memang berkulit hitam, itu tidak akan menjadi suatu penghinaan bagi kita. Kenapa? Karena saya nyaman. Tapi jika saya tidak nyaman menjadi hitam di angka 3 tadi, atau di angka 7 tadi, ya, maka saya akan sakit hati. Dengan jangankan orang ngomong, orang mungkin berkata-kata yang menyinggung saja, dengan hal itu akan menjadi suatu bulian yang menyakitkan. Artinya saya sudah ikut membuli diri saya sendiri, ya. Nah, ada sebuah hal yang kita perlu sadari. Jadi ini pikiran saya, ya. Pikiran itu dibentuk oleh suatu sugesti-sugesti atau pengalaman-pengalaman di masa lalu, ya, atau imajinasi tentang masa depan. Pada saat dulu saya pernah menganggap atau dikatakan hitam, maka itu akan masuk ke dalam pikiran saya, ya. Nah, ingat nih, pikiran ini adalah hasil dari berbagai sugesti dan pengalaman di masa lalu. Kebentuk nih warna hitam. Saya yang memakai pikiran saya, ya. Jika saya mempunyai nilai terhadap warna kulit saya, nih, ya, entah apa, ya, apapun ini, tentang kemampuan, keahlian, warna kulit, berat badan, apapun, everything about you, ya. Jadi ketika saya memiliki suatu kemampuan untuk membentuk pikiran saya ini, jadi saya menjadi penguasa atas pikiran. Saya punya kekuatan yang penuh, identity yang cukup kuat, ya, bukan ego, ya, identity, ya, yang kemudian membentuk image tentang warna kulit. Maka antara saya nyaman atau tidak nyaman itu saya menentukan. Ya, bilanglah saya nyaman dengan warna kulit itu. Ya, itu warna kulit saya sudah tercipta begini, ini ayam. Ya, kemudian ada orang yang bilang kamu hitam, ya memang. Ya, kalau atau sebaliknya, Anda sebenarnya merasa diri Anda putih, ya, tetapi ada orang yang bilang Anda hitam, Anda akan bilang enggak kok, aku nggak seperti yang kamu pikirkan. Nah, tetapi saya tidak kemudian mengcopy pikiran orang itu tentang warna kulit,
ke dalam pikiran saya. Sehingga apa? Saya punya kemampuan untuk menjadi diri saya sendiri. Ya, ini yang membuat saya kemudian tidak sakit hati ketika orang mau ngomongin saya. Ya, nah kuncinya ternyata ada di nafas. Bagaimana hubungannya? Ya, perhatikan nafas saya. Jika Anda detail memperhatikan ya, ini boleh di zoom ya nanti. Antara saya menarik napas, ya, ada sesuatu yang bernama hidup dalam napas. Ya, di dalam nafas ini ada yang namanya hidup, power of life. Ya, di mana kemudian saya merasa ada, I am. Ya, saya ada. Saya begini. Ini pikiran saya, ini pikiran orang lain. Ya, pikiran saya bisa jadi berbeda dengan orang lain, bisa sama. But itu tidak penting ya. Yang terpenting saya hidup dan saya memakai pikiran saya. Ya, semakin besar saya menggunakan hidup, nafas, merasakan energi hidup ini, maka pikiran saya akan menjadi semakin kecil. Semakin lama-lama semakin kecil. Itu hanya sebuah ide, ya, hitam, putih, kaya, miskin, ganteng, jelek, cantik, dan lain-lain. Just an idea in your mind. Di mind orang, di mindmu. But you are not a mind, you are life. Ya, jadi kenapa seseorang takut mendengar kritikan orang lain? Karena dia belum hidup. Dia belum benar-benar menggunakan hidupnya. Ya, sehingga dia terombang-ambing oleh kata orang. Kalau orang memujinya dia senang, orang menghinanya dia sakit. Ya, ini patut dipelajari. Ya, kalau di kelas saya biasanya ajak orang terus untuk bagaimana meningkatkan hidup ini alive, ya. Karena semakin besar rasa alive, rasa hidup yang Anda miliki, tentu Anda akan menjadi semakin bahagia.